السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ahibai, kita lanjutkan kajian hadis qudsi kita, di mana kita telah sampai kepada pembahasan yang baru tentang bagaimana perbedaan dua hamba mukmin dan hamba kafir. Hamba mukmin yang mengharap dan merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hamba kafir, hamba yang membenci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena sebab yang akan kita ketahui. Sebuah hadis yang sebenarnya hadis ini tidak tergolong hadis qudsi, akan tetapi karena salah satu lafaz daripada hadis yang terkandung dalam hadis ini, yaitu wa ahabballahu liqa'ah, maka kemudian dimasukkan dalam bagian dari kumpulan hadis qudsi di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq pada bab man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Hadis ini diriwayatkan dari dua sahabat, dari Anas dan juga dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Qalat Aisyah aw ba'd azwajih inna lanakrahu al-maut. Qala laysa dhak walakin al-mu'min idha hadarahu al-maut bushira bi ridwanillahi wa karamatih falaysa shay'un ahabba ilayhi mimma amamah fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. Akhwani, di sini sebuah hadis dari Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa tidak senang atau enggan untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tentu lebih enggan untuk berjumpa dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat yang lain, salah satu istri Nabi, jadi ada keraguan dari perawi dalam riwayat yang pertama dengan jazm, dengan memastikan bahwa saya Aisyah yang berkata,
dalam riwayat yang lain dengan keraguan salah satu istri Nabi, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya semua dari kita itu tidak menyukai kematian. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dengan ketangkasan dan kecerdasannya membaca situasi atau apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Kalau seorang hamba itu hendak berjumpa dengan Allah, tentunya harus ada pemisah antara kehidupannya yang sekarang ini, karena dia harus melalui satu proses yang namanya kematian, yang tidak ada pelarian darinya. Sedangkan semua dari kita itu membenci mati, tidak ingin mati. Nabi Musa alaihissalam nantinya juga akan disebutkan di sini bagaimana Nabi Musa alaihissalam merasa tidak siap untuk mati, sampai-sampai melawan kepada malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelma menjadi manusia. Itu suatu yang fitrah. Makanya kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Setiap dari kita itu tidak suka untuk melalui pintu yang namanya pintu kematian, karena pasti mengalami kesakitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sebagai hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai menggigil dalam sakaratul mautnya. Itu hamba yang Allah paling cintai. Bagaimana dengan kita yang masakin, dengan kita yang sangat butuh untuk dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Aisyah di sini mengatakan, setiap dari kita itu tidak suka kematian, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab untuk menepis, untuk meluruskan pemahaman Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, bukan seperti itu maksudnya wahai binti Abi Bakar. Bukan seperti itu maksudnya wahai Aisyah. Yang dimaksud di sini akan tetapi, jika seorang mukmin telah mendekati ajalnya, kata Rasulullah, maka dia diberi kabar gembira dengan ridha dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Akan diperlihatkan di pelupuk matanya tempat kembalinya, berupa surga dan kenikmatan yang Allah siapkan untuknya. Ketika seorang hamba melihat apa yang dijanjikan oleh Allah berada di depannya, tentu dia akan ingin lebih cepat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tidak ingat lagi sakitnya kematian, karena begitu besarnya keinginannya untuk berjumpa dengan Allah dan untuk meraih apa yang Allah janjikan. Jadi keinginannya untuk berjumpa atau memperoleh apa yang Allah janjikan itu menutup rasa atau kekhawatiran tadi akan sakitnya kematian, mengalahkan rasanya sakit kematian, karena keinginan besarnya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dia senangi dibandingkan dengan apa yang berada di hadapannya, yaitu ketika melihat apa-apa yang Allah janjikan. Oleh karena itu dia akan langsung senang bertemu dengan Allah, dan Allah pun senang berjumpa dengannya. Sebaliknya, sesungguhnya jika seorang kafir mendekati ajalnya, maka dia diberi kabar gembira atau kabar duka tentunya. Disebutkan sebagai kabar gembira ini sebagai bentuk ejekan, untuk orang-orang kafir. Diberi kabar tentang azab dan siksa Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih dia benci melebihi sesuatu yang ada di hadapannya. Orang kafir ketika hendak mendekati sakaratul maut, maka dia melihat dosa-dosanya, maka dia akan melihat siksa dan sanksi-sanksi yang akan dia jalani setelah kematian. Makanya kemudian dia lebih membenci lagi kematian. Subhanallah, sudah maut itu sendiri sakit, ditambah sakit dengan penderitaan mental karena taunya apa yang akan dihadapi sesudah kematian.
Jadi berbeda dengan kaum mukmin tadi, di mana keinginannya dan nikmat yang dia diperlihatkan oleh Allah menutupi atau mengalahkan sakitnya kematian. Orang kafir justru penderitaan dalam penderitaan, karena dia mengalami sakitnya kematian. Kemudian dia juga akan diperlihatkan padanya apa yang akan dia jumpai setelah kematian atau setelah kesakitan itu sendiri. Jadi sakit di dalam sakit, sakit setelah sakit. Maka dari itu kemudian dia pun tidak senang atau enggan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Dan Allah pun tentunya tidak akan senang pula untuk berjumpa dengan hamba ini. Banyak ikhwan fiddin azzakumullah riwayat yang hampir senada dengan riwayat ini, baik yang tercantum dalam Sahih Bukhari ataupun juga dalam Sahih Muslim. Ada yang lebih riwayat yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lebih terperinci lagi perihal kematian. Di sini sebagaimana riwayat tadi dari sahabat Ubadah bin Samit, maka lafadznya sama, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Akan tetapi yang menjadi tambahan di sini dalam komentar Aisyah radhiyallahu anha ketika memahami pertama kali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat qad qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa billadhi tadhhabu ilaih. Jadi setelah Rasulullah wafat, Aisyah radhiyallahu anha mendapat keluhan atau ada sahabat yang menghadap Aisyah ingin penjelasan akan hadis ini, hadis yang dia dengar dari Abu Hurairah, dari sahabat yang lain. Kemudian Aisyah meluruskan, saya tadinya, kata Aisyah, berpemahaman atau menangkap seperti yang kamu tangkap, yaitu salah paham, karena pasti setiap orang akan membenci maut, kata sahabat yang tadi. Maka Aisyah menyatakan, saya juga mengalami seperti yang kamu alami, akan tetapi saya langsung melapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah langsung menyatakan, walaysa billadzi tadhhabu ilaih. Tidak seperti itu maksudnya, kata Aisyah menceritakan kejadian tadi kepada sahabat yang lain. Walakin idza syakhasal basar wa khashraja as-sadr wa ksha'arra al-jild wa nashannajatil asabi' fa inda dhalik man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah. Pada hadis yang ini Aisyah lebih menjelaskan lagi maksud kalimat apabila, maksudnya tanda-tanda naza atau sakaratul maut. Apabila bola mata telah terangkat ke atas sampai melotot, seolah-olah melihat satu titik, syakhasal basar, betul-betul tanda-tanda sakaratul maut. Kemudian tarikan nafas sudah mulai naik ke tenggorokan atau tersengal-sengal, ya. Wa khashrajas sadr, artinya dada seolah sesak. Kemudian kulit terah merinding, yaitu bulu-bulu halus yang ada di kulit itu seolah-olah berdiri. Kemudian jari jemari mulai menciut karena tidak adanya ruh, karena ruhnya sudah tertarik. Maka ketika itu berlakulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai atau rindu hendak berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu akan perjumpaan dengannya. Dan orang kafir yang enggan atau benci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga benci untuk berjumpa dengannya.
Akhwani fiddin, azzakumullah. Barangkali sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan membahas bagaimana kejadian Nabi Musa alaihissalam ketika didatangi oleh malaikat maut. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.